tentang hubungan antar kelompok etnis masih menjadi isu penting terutama pada masa reformasi ini. Etnisitas dan hubungan antar kelompok etnis dipandang memiliki hubungan yang erat dengan masalah pembangunan masyarakat di Indonesia. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah potensi untuk membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kecenderungan ini memang tidak saja terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia, namun telah menjadi kecenderungan dalam masyarakat dunia. Etnisitas merupakan konsep yang konkret. Etnisitas juga dapat diartikan sebagai bangsa. Berdasarkan akar kata, etnisitas berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethnos yang berarti bangsa dan ethnikos yang berarti lainnya. Dalam pengertian ini, maka etnisitas menitik beratkan pada adanya perbedaan antara apa yang dipandang sebagai bangsa dengan kelompok-kelompok lainnya yang dipandang sebagai bukan bangsa. Pandangan dan konsep etnisitas menurut Agustinus. Yang pertama yaitu ada pandangan primordialis. Pandangan ini cenderung menganggap etnisitas adalah sesuatu yang inherent dalam diri manusia, atau dengan kata lain, ras dan etnisitas memiliki arti yang saling tumpah tindih. Yang kedua, yaitu ada pandangan instrumentalis. Etnisitas dianggap sebagai alat yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengejar suatu tujuan yang lebih besar dalam bentuk material. Yang ketiga, yaitu pandangan konstruktivis. Etnisitas tidak bersifat faktor sebagaimana yang dibayangkan oleh kaum primordialis atau sedemikian mudahnya diperalat oleh kaum elit politik, sebagaimana diduga kaum instrumentalis. Dengan melihat berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan seseorang dalam kelompok etnisitas tidaklah serta-merta menjadi sama dengan kekeluargaan, karena etnisitas lebih mengarah pada identitas yang dipersiapkan, bukan sebagai suatu kelompok yang memiliki aksi konflik. Posisi etnis yaitu salah satu cara untuk melihat komposisi kelompok etnis di Indonesia adalah dengan melihat peta demografi penduduk. Tetapi, informasi mengenai komposisi kelompok etnik di Indonesia hanya dapat dilihat pada masa sensus penduduk tahun 1930 dan 2000. Sensus 1930 adalah sensus yang dilakukan pemerintah Belanda, sedangkan yang 2000 adalah pertama kalinya Badan Pusat Statistik Indonesia memasukkan pertanyaan tentang etnisitas. Adapun pola hubungan antar etnis yaitu 1. Masa kolonial. Hubungan antar etnis dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan yang telah terjadi pada masa kolonial. Hubungan antar etnik pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum masa kolonial dalam bentuk hubungan perdagangan dan pertukaran budaya. Namun masa kolonial merupakan satu titik penting sebab kelompok etnik di wilayah jajahan berinteraksi dengan pemerintah kolonial. Pasca kolonial, Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dampak yang dibuat pemerintah kolonial masih membekas bahkan hingga kini. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang menempatkan kelompok etnis Cina bukan bagian dari negara Indonesia. Kenyataan menarik pada gerakan nasionalis yang memperoleh kemerdekaan dan menguasai pemerintahan Indonesia, Belanda, dan pengusaha-pengusaha Eropa, digantikan oleh orang-orang Indonesia baik dalam bidang pemerintahan dan politik. Tetapi tidak terjadi perubahan pada status kelompok Cina, baik kelompok yang terpisah dan masyarakat pribumi maupun kelompok yang mengontrol ekonomi modern dalam masyarakat Indonesia. 3. Masa reformasi. Hubungan antar etnis di Indonesia tak lepas dari sejarah dan bagaimana negara mengatur hubungan tersebut. Pemerintah cukup memegang peranan dalam mengatur hubungan itu. Karenanya, perubahan peta politik dan kebijakan publik penting untuk dijadikan dasar dalam menganalisa pola hubungan antar etnis di Indonesia. Kebangkitan identitas etnis. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam kelompok etnis dapat berubah menjadi hubungan konfliktual, yaitu jika di antara kelompok etnis yang saling berinteraksi, bahkan berdampingan dalam satu kesatuan unit politik negara, tidak memiliki tujuan yang selaras. Dalam hal ini, konflik itu dilihat sebagai suatu yang berfungsional sebagai strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegrasi dalam masyarakat yang tidak terintegrasi dengan sempurna. 4 teori tentang penyebab konflik etnis itu menurut Baiman tahun 2002. 1. Dilema keamanan kelompok etnis.
segala usaha untuk meningkatkan keamanan yang dilakukan suatu kelompok sehingga menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain dan pada akhirnya membuat kelompok tersebut merasa kurang aman. 2. Perlindungan status. Konflik etnis muncul sebagai konsekuensi atau hasil dari ketakutan kelompok terhadap dominasi kelompok lain, baik secara material maupun budaya. 3. Ambisi hegemoni. Suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan pertahanannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka saja, tetapi ingin menjadi kelompok dominan. 4. Aspirasi kaum elit. Adanya ambisi dari elit kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik.